jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabutan untuk perkara, nanti itu lagi diproses. Kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Itulah advokat. Jadi, advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan, ya kan? Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan, segera laporkan, ya. Laporkan, ya. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kaitkan dengan kerugian sehingga bisa ditahan, ya. Kaitkan dengan pasal tentang kerugian di Undang-Undang ITE agar bisa ditahan, ya. Pengacara yang paling ditakuti di Indonesia, Hotman Paris dan Otto Hasibuan, dikabarkan resmi dukung Ruben Onsu dan mengambil langkah ekstrim meminta keadilan atas status TSK Ruben yang telah disebut oleh polisi dipertanyakan. Ini adalah goncangan dahsyat yang diam-diam telah meruntuhkan Ruben. Seperti apa bukti penting yang dipegang oleh Ruben Onsu hingga berani meluncurkan bukti ke pihak berwajib? Benarkah dalam 1 kali 24 jam status tersangka Ruben akan dicabut usai bukti-bukti hingga menyelesaikan semua masalah yang dipermasalahkan? Pidana ke depan, apakah itu ini khusus tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya, dan harapannya untuk seluruh proses penanganan perkara pidana ke depan itu jangan lagi dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru. Apa salahnya misalnya panggil saja dulu calon tersangka, kalau nggak datang mungkin baru kita bicara tahap berikutnya. Ini ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Kedepan hal tersebut harapan kami tidak boleh terjadi lagi. Due process of law betul-betul harus dilakukan oleh penegak hukum agar warga negara yang lain, siapapun itu juga bisa diproteksi haknya dengan akuntabilitas yang jauh lebih kuat oleh penegak hukum. Kalian percaya Ruben Onsu menipu orang? Kalian percaya Ruben Onsu itu menggelapkan usaha orang lain? Aku nggak percaya, karena setauku Ruben Onsu adalah orang yang baik dan orang yang pejuang keras. Dia memiliki usaha di segala bidang, dan kita juga tahu bahwa artis Ruben itu ya adalah artis bos besar. Jadi nggak mungkin dong sekelas Ruben gitu ya menipu orang, sekelas Ruben itu ya terus itu menggelapkan usaha gitu ya. Kita tahu Ruben itu dari dulu sudah menjadi artis dan sampai sekarang pun dia tetap menjadi artis papan atas. Ya mungkin ini adalah supaya karir si Ruben itu jatuh ya. Kalau kemarin kasusnya itu untuk memperjuangkan hak asuh anak, sekarang Ruben diterpa masalah lagi, di mana dia sebagai tersangka menipu orang. Aduh, buat Ruben, semoga Ruben sehat lah ya, dan semoga usahanya tetap lancar dan tetap menjadi artis papan atas yang baik. Satu persatu mereka sudah mendapatkan karmanya masing-masing. Dimulai dari si pengacara sombong dan kaya, terus sekarang si aktor intelektual. Tinggal menunggu karmanya si artis jago, si empang warung rokok, dan juga si artis nenek-nenek, si artis ponggos, dan juga psikolog banyak bacot yang suka berkuar-kuar di media sosial. Kira-kira karmanya si psikolog banyak bacot ini dan juga si artis kadaluarsa, si empang warung rokok, dan juga si nenek pewot ponggos ini, bentuk karmanya mereka itu seperti apa ya? Boy, para pendukung Ruben Onsu, gimana? Udah lihat berita sekarang yang beredar di media sosial? Orang yang kalian bela selama ini, yang kalian anggap baik selama ini, ternyata seorang penipu. Dia menggelapkan uang. Dan sekarang dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Malu nggak tuh? Malu. Pantesan aja dia bisa bayar para buzzer. Dia bisa bayar pengacara untuk menjatuhkan Sarwenda. Ternyata duit yang dipakai adalah duit hasil tipuan. Ruben Onsu, sepintar-pintarnya itu melompat suatu saat akan jatuh. Sama dengan kamu, sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan kebusukan kamu suatu saat akan terbongkar. Dan ini adalah salah satunya. Sudah mulai terbongkar.
Iya kan, Ruben Onsu alias Yudas Iskariot yang merasa dirimu paling hebat, merasa berkuasa, memiliki banyak duit. Ternyata duit kamu adalah duit hasil tipuan. Dan mungkin dulu kamu pernah terbang ke sana itu, yang pernah, maaf kata, umroh. Mungkin duitnya adalah duit hasil tipuan. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Mau cari pembelaan? Ya. Tuhan akan mengungkapkan semua kebusukan kamu. Dan ini adalah caranya. Kebusukan kamu mulai terbongkar. Makanya jadi manusia jangan pici. Jangan sombong. Kamu itu seorang laki-laki. Harusnya kamu tahu kodrat kamu seperti apa. Bukan yang pintar bikin drama, bersandiwara di depan media untuk menjatuhkan mantan istri kamu. Dan kalian para pendukungnya Ruben Onsu, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalian sudah menggali lubang buat Ruben Onsu sehingga dia jatuh ke lubangnya sendiri. Dia terperangkap ke lubangnya sendiri. Itu ulah kalian juga. Gimana? Kalian sudah senang? Kalian tertawa sekarang? Sadar. Jadi manusia itu harus punya prinsip. Kalau salah, salah. Kalau benar, ya benar. Kalau tahu dia salah, arahkan dia. Bukan dibela. Bukan hanya karena dia seorang mualaf, kalian terus membela dia sementara dia melakukan kesalahan. Itu sudah salah. Kalau kalian merasa kalian itu orang yang benar, harusnya kalian itu mengarahkan Ruben Onsu yang sudah melakukan kesalahan itu. Arahkan dia ke jalan yang benar. Agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Bukan menjadi-jadi yang merasa hebat. Dan sekarang lihat sendiri akibatnya. Jadi tersangka. Neti yang budiman. Kenapa sih si RO tidak kisruh pasal dibilang tersangka itu? Dia sudah tahu semuanya itu ya. Karena apa? Di dalam dibilang polisi yang Jaksel itu, yang mata duitan, polisi Jaksel, semua penjahat. Itu ya, semua orang itu mafia, orang itu semuanya lusingnya kok. Ya, nih. Di balik itu semua ada si hidung bolong di dalamnya itu ya. Si mantan simpanan gagal operasi, si mantan istri si RO menelpon si hidung bolong. Kau mau tidak memenjarakan mantan suamiku dengan ini? Datang si hidung bolong, kau berapa bayar aku? Kalau 100 juta aku tak mau. Pasti gitu. Ya basar lah dibayar, makanya jadi tersangka tanpa dipanggil, tanpa ini, tanpa itu. Ucuk-ucuk si mantan istri menyogok si hidung bolong. Ya, menyuap supaya bisa penjarakan mantan suami. Paham sampai di situ? Nanti kan diselidiki katanya penipuan kan katanya. Ya. Itu tahun berapa si RO bekerja sama? Si RO pun kan kena tipu juga, kan? Kena tipunya kan si RO yang tahu. Entahnya kena tipu mantan istrinya. Kalau tidak salah itu katanya pelangsong, ya, pelangsong. Yang punya produk pelangsong adalah mantan istri, ya. Sampai sini paham. Nanti yang diselidiki bukan cuma si RO, yang ditanya nanti yang menikmati hasilnya itu bukan cuma si RO. Si RO kan kena tipu juga. Dengan siapa dia bekerja sama, dengan ini dia. Siapa yang bawa lari uang di kerja sama itu? Si RO kena tipu juga. Ya, jadi untuk fans-fansnya si Bettina ini jangan bilang itu karma, bukan. Jangan-jangan entah nanti idolamu yang kena penjerong. Betul, karena apa? Nanti kan ditanya itu. Sejak kapan kalian bisnis bekerja sama dengan ini? Tahun berapa? Nah, kalau masih bersuami istri, RO dengan mantan istri, adiknya mantan istri, dan mantan ibu mertua itu pun diperiksa. Paham? Semua nanti akan diperiksa. Bahkan adiknya si RO pun akan diperiksa.
Sampai di sini kalian paham? Makanya jangan dibilang karma. Karena apa? Si mantan istri menyogok si hidung bolong. Ini lagi heboh banget nih berita nih ya. RO katanya penipuan penggelapan ya. Ya Allah. Jangan terlalu lebih banget sih tuh berita ya. Lu itu namanya bisnis mah biasa. Udah biasa kalau masalah bisnis ya. Ya pokoknya kita semua doain yang terbaik buat RO. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Semua kita mendoakan ya. Mendoakan RO khusus buat RO ya. Jangan terlalu berlebihan dong. Ya Allah, sampai jadi tersangka. Penipuan, penggelapan, Masya Allah. Dahsyat banget tuh berita ya. Ya pokoknya kita menunggu yang terbaik aja deh. Pokoknya intinya RO sehat. Amin. Ruben Onsu itu punya katanya dia tuh minjem duit senilai 3,5 miliar, tapi yang mau minjeminnya nggak mau minjemin. Gimana kalau invest aja? Jadi invest itu ada penghasilan gitu. Ya udah, ternyata di perjalanan Ruben itu mengalami banyak musibah seperti apa tuh namanya, kerugian, ditipu. Malah itu sudah dilaporkan ke polisi dan orangnya sudah dipenjara. Tetapi kan memang tidak mengembalikan hasil dari yang ditipu itu. Jadi kalau misalnya penjara ya udah gitu, nggak bisa dikembalikan, belum atau sulit lah. Nah, yang 3,5 miliar itu sebenarnya kalau dibandingin aset-aset dari Ruben Onsu, gampang ya, dia bisa ngejual satu aset. Tapi asetnya ini memang tidak bisa digimana-gimanain karena kan surat-suratnya ada di tangan orang lain gitu. Jadi rada susah, kata Ruben, ya mediasi tentang kekeluargaan sudah dilalui, tapi memang fokusnya sekarang banyak banget gara-gara kasus anak, hak asuh anak. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini kembali lagi dia akan membuka komunikasi tentang kekeluargaan yang orang hutangnya cuma 3,5 miliar ya. Yang menjadi rasa rasa sakit, rasa sedih saya ya, karena dengan masalah-masalah yang menimpa Ruben Onsu, menurut kacamata saya dia itu adalah orang yang sangat sederhana. Itu yang membuat saya itu miris gitu kan. Dia orang yang sangat sederhana, tidak menggunakan jam mewah gitu kan. Bajunya itu baju-baju yang biasa ya. Sampai kadang ketika semua keluarganya pakai mobil, dia bisa naik transportasi online ya ke tempat kerjanya gitu. Tapi setiap permasalahan itu pasti ada hikmahnya. Tuhan menghadirkan, mengizinkan itu masalah, pasti ada hikmahnya. Jadi ini pesan ya, ini pesan buat Ruben Onsu ya. Kedepannya kelola keuangan lagi dengan baik, dengan bijak. Jangan terlalu banyak percaya sama orang gitu. Apalagi masalah uang ini, masalah uang. Bahagiakan dirimu ya, senangkan dirimu, bahagiakan dirimu. Karena ya, yang saya lihat dari perjalanan karir, perjalanan hidup Ruben Onsu ya, dia itu adalah si paling manusia yang mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Jadi Ruben Onsu, ini pelajaran buat kamu ya. Kedepannya perbaiki keuanganmu, perbaiki kehidupanmu ya, perbaiki cara mindsetmu, bahagiakan dirimu, sehatkan badanmu ya. Ini pesan ya, pesan buat Ruben Onsu ya. Karena apa? Kalau ya Tuhan memberikan kita itu rezeki ya, Tuhan juga akan sedih ketika rezeki kita itu kita tidak membahagiakan diri kita. Jadi ini pesan yang sangat keras lah ya. Karena ya saya juga punya pengalaman gitu. Saya kan sama Ruben Onsu sama-sama Leo kan. Jadinya saya berpikir gitu. Saya orangnya juga sering sekali mendedikasikan hidup saya untuk orang lain. Tetapi ya ketika saya berjalan akhirnya saya menemukan pelajaran, yaitu enggak apa-apa kita membahagiakan orang gitu. Tapi Tuhan juga akan bersedih ketika kita itu membahagiakan orang, tetapi diri kita sendiri kita tidak membahagiakan gitu. Karena Tuhan memberikan berkat yang banyak itu bukan untuk hanya membahagiakan orang lain, lebih kepada bahagiakan diri kita dan kita membahagiakan orang lain gitu. Mana coba bebannya Ruben Onsu menanggung semua ini. Satu masalah belum selesai, sekarang gong ada masalah baru. Tapi semakin kesini gue berpikir kasihan Ruben Onsu gitu, ngerti nggak? Dan setahu gue ya, berdasarkan Komal kemarin nih gue sempat naik ya, ada yang menjelaskan kalau misalkan Ruben Onsu itu digugat cerai oleh Sarwenda pada saat Ruben Onsu terpuruk. Menurut gue pribadi ini, kalau memang dulunya atas dasar cinta, Sarwenda benar-benar cinta dengan Ruben Onsu, seharusnya tetap mendampingi Ruben Onsu itu dalam susah dan senang. Bahkan setelah cerainya pun, setelah pisahnya pun, ternyata Sarwenda yang gue lihat dari beberapa video itu malah ada yang bilang cong, ada yang bilang apa. Itu tuh tadinya gue sempat berpikir apa karena ini tuh ada bisikan dari orang sekitar Sarwendanya sampai menyebabkan Sarwenda seperti itu atau apa. Tapi kalau gue lihat lagi dengan spontanitas dia dalam live mengatakan hal-hal seperti itu sampai nggak butuh 200 juta lah apalah kayak gitu,
ini menurut gue pribadi sih kayak seolah itu yang udah perilaku yang serendah gitu, ngerti nggak? Apalagi ngelihat aja ada 2 kesempatan di mana dia minta datang untuk podcastnya Densu, dan saat mediasi kemarin malah tantrum dalam podcastnya juga waktu itu tujuannya untuk menarik simpati, tapi ternyata menurut gue pribadi ada beberapa kebohongan dalamnya, kayaknya agak gimana gitu ya guys. Dan sisi lain lagi juga, kalaupun dia sekarang ada masalah jadi tersangka seperti itu, Ruben itu keren loh, dia mengakui kesalahannya ya, dan gue harap sih teman-temannya sekitarnya seperti Ivan Gunawan, Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting atau siapapun juga turut bersatu membantu Ruben Onsu ini supaya lepas dari tersangkanya ini gitu, ngerti nggak? Apapun dengan cara apapun juga pasti punya hati nurani kan kita. Kebayangkan seolah-olah Ruben Onsu itu sedang jatuh ketimpa tangga pula, itu juga yang dirasain Ruben Onsu, dan hal yang apa yang dirasakan Ruben Onsu itu juga seolah-olah pernah terjadi sama gue pribadi. Jadi gue ngerasain sakitnya itu seperti apa gitu, ngerti nggak sih? Jadi benar-benar kita harus istilahnya tidak bisa memandang Ruben Onsu dalam segala apapun juga. Memang Ruben Onsu salah dalam hal menjadi tersangka ini, tapi kesalahannya itu kenapa melalaikan investasinya juga kita harus selidiki dulu nih. Jangan sampai istilahnya kita tidak tahu apa-apa disangkanya Ruben Onsu benar-benar menjadi seorang tersangka, terdakwa, itu enggak seperti itu lagi kan. Menjadi seorang tersangka memang ada indikasi dinyatakan bersalah, tapi kan kita belum sampai sidang, belum sampai vonis, belum tentu Ruben Onsu juga menjadi seorang yang bersalah lain di sana. Kasihan loh guys. Menurut kalian sendiri gimana nih guys? Pak Polisi, lihat nih fans-fansnya Ruben Onsu di kolom-kolom komentar TikTok bilangnya TSK itu ada atensi, katanya kok tiba-tiba mendadak. Nih harus diperiksa ini bapak-bapak yang merilis TSK-nya Ruben Onsu. Bahkan mereka mencurigai, katanya itu juga fitnah Pak. Kalau bisa jangan damai Pak, nanti dibilang lagi sama mereka kalau hukum bisa dibeli ya gitu. Hati-hati nih polisi difitnah. Pengacara Ruben Onsu yang menangani kasus penipuan pengendapan investasi yang dari 3 sekian M berubah menjadi 4 sekian M karena ada bunga, dan di situ juga dijelaskan bahwa Ruben Onsu ini tidak didampingi seorang kuasa hukum yang benar-benar ketika menandatangani sebuah perjanjian begitu ya. Aku merasa begini, Ruben Onsu berusaha bagaimana agar ini diselesaikan dengan perdamaian. Kalian bisa berpikir nggak, kenapa Ruben Onsu begitu getolnya minta ini selesai dengan perdamaian? Kalau aku yakin Ruben Onsu masih memikirkan seseorang yang ada di belakangnya, di mana juga pasti akan terseret dengan kasus ini. Kalian paham nggak? Kalian berpikirnya itu jangan terlalu mencleng ke sana ke sini, yang utang ini dan itu, tidak. Tetapi bukan hanya Ruben Onsu saja yang kena, pasti ada beberapa yang akan kena, dan salah satunya adalah orang-orang yang menjaga putri-putrinya. Kalau saya melihatnya lebih ke situ ya. Kenapa Ruben Onsu mengupayakan dengan jalan damai dan segera menyelesaikan perkara ini? Ya mungkin karena ada sesuatu yang memang benar-benar dia harus jaga nih. Kalau kalian pendukungnya Ruben Onsu pasti akan melihat sebegitu beratnya beban seorang Ruben Onsu ketika dia ingin bersuara tetapi akan mengorbankan putri-putrinya. Betul atau tidak? Karena dalam perkara investasi ini adalah investasi yang berjalan ketika mereka masih dalam sebuah rumah tangga utuh. Nah ini ayolah para netizennya si siapa ini namanya, si Mbak Seberang, lebih berpikir bijak. Jangan menghajar mental seseorang yang saat ini lagi benar-benar begitu terhajar dari seorang bapak yang tidak bisa memeluk dengan leluasa oleh anak-anaknya dan dipersulit dengan ini dan itu, bahkan di-up tentang kesehatan ini dan lainnya. Intinya kita berharap semua berjalan dengan damai. Tetapi yaitu tadi, perdamaian, di balik perdamaian itu ada sesuatu yang dilindungi oleh seorang Ruben Onsu. Kok Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka sebagai kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi ceritanya ini, perkara ini bermula dari laporan yang masuk tanggal 22 Agustus 2025. Polisi menyebut ada korban yang menyerahkan modal setelah mendapatkan tawaran investasi di bisnis jual beli produk dengan janji keuntungan, tapi pas waktunya tiba keuntungan yang dijanjikan tersebut belum diterima, bahkan modalnya juga belum dikembalikan tuh.
Nah, perkara ini kemudian naik ke tahap penyelidik. Polisi sudah memeriksa ya sejumlah saksi termasuk ahli sampai akhirnya dilakukan gelar perkara dan status Ruben dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Tapi ingat ya warga, tersangka itu bukan berarti otomatis terbukti bersalah. Proses hukum masih berjalan dan Ruben dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pekan depan ya. Jadi sekarang pertanyaannya nih, sebenarnya apa yang terjadi dalam investasi ini dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, kita harus menunggu proses hukumnya nih. Jadi jangan terburu-buru ngejudge, tapi jangan juga tutup mata karena ini kan masalah money ya. Jadi kita pantau aja. Pada komen. Ruben Onsu resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Yang mana penetapan tersangka itu dikarenakan adanya laporan polisi nomor LPB 310 bulan 7 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan. Yaitu kita sangat kaget ya mendengar ini ya, seorang artis terkenal yang tidak kenal baik ya kan, tiba-tiba ditetapkan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu dengan dugaan penipuan dan penggelapan ya, sesuai dengan pasal 372 atau 378 atau yang terbaru ini yaitu pasal 492 atau 486 Junto 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana korban mengatakan yaitu dalam laporan itu dirugikan sebesar 3,5 miliar rupiah. Tetapi dalam hal ini Ruben Onsu masih punya hak terhadap dirinya, yaitu dia kalau merasa tidak bersalah dan merasa itu bukan tindak pidana, Ruben Onsu bisa mengajukan pra peradilan menguji apakah penetapan tersangka itu telah sesuai dengan prosedurnya. Dia bisa menguji itu. Kalau memang bukti-buktinya tidak terpenuhi, bisa saja, atau kan namanya penetapan tersangka itu ada dua alat bukti yang kuat ya, bukti permulaan yang kuat. Jadi kalau dia merasa ada prosedur yang cacat, ternyata panggilan tidak hanya dipanggil tapi dia nggak datang tapi langsung tetapkan tersangka, ada aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak penyidik itu melanggar undang-undang, mau Pak Ruben Onsu bisa mengajukan pra peradilan terhadap itu. Tapi dalam hal ini kita berharap perkara ini cepat selesai dengan baik dan semangat untuk Bang Ruben Onsu.